Ada satu gen di ball python yang Smart Reptile sih berani bilang ini jadi gen yang paling favorit dari para breeder atau para hobbyis dari ball python. Gen apa? Sebelumnya pertama-tama Smart Reptile pengen minta maaf dulu, ini udah lama kita nggak bikin video karena ya kemarin itu di Smart Reptiles ada bikin kolam koi ya, jadi apa ya, kayaknya suasananya tidak mendukung untuk kita bikin video. Nah alhamdulillah setelah 2 minggu lebih sih, kolam koinya udah jadi. Nah jadi di video kali ini kita Smart Reptiles mau masuk ke pembahasan morph lagi. Jadi kita mau ya review lah sama nunjukin sedikit-sedikit koleksi yang ada di sini tentang gen clown. Gen clown itu ya Smart Reptile sih berani bilang ini adalah gen paling favorit di ball python. Smart Reptiles juga kalau ditanya gen paling favorit resesif yaitu di clown, karena benar-benar clown ini yang bikin saya masuk ke ball python. Jadi selama ini kalau kita lihat ular itu ya motifnya ya seperti itu, tiba-tiba saya melihat waktu itu saya lihat pastel encik clown ya, jadi benar-benar motifnya tuh udah bukan kayak ular ya, bahasa saya ya kayak permen ya, benar-benar yang benar-benar merubah mindset bahwa selama ini dikira ular itu adalah hewan yang berbahaya, hewan yang menakutkan. Begitu saya ngelihat itu, wah kok terlihat seperti hewan yang menyenangkan gitu secara visual. Setelah dipelajari secara karakter dan sebagainya juga memang sangat cocok untuk hewan peliharaan, sehingga kita masuk ke dunia ball python ini. Nah jadi nanti kita mau tunjukin satu-satu gen yang satu-satu ular clown visual lah ya yang ada di sini, sambil kita cerita sedikit-sedikit kira-kira pengaruh dari si masing-masing gennya itu apa. Memang pasti nggak akan lengkap, pasti juga informasinya mungkin belum terlalu jelas juga. Buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti di komen atau japri aja Smart Reptiles, kita diskusi lebih lanjut tentang ball python. Karena ya kalau buat Smart Reptiles sih menyenangkan ya kita diskusi tentang ball python, jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol dengan Smart Reptiles, silahkan di komen atau kita mulai dari single gen clown. Di sini saya punya single gen clown dan normal ball python. Jadi bisa dilihat secara jelas ya perbedaan antara normal ball python dan clown ball python. Jadi memang secara pattern pun si clown ini yang merubah pattern dari ball python yang normal. Yang normal bisa dilihat patternnya banyak seperti ya keyhole-nya lah ya gitu. Nah yang clown seperti ini, dan ini ciri khasnya clown. Jadi ada apa, motif seperti air matanya ini, itu yang menyebabkan dia dinamakan clown karena mirip dengan logo air mata di matanya badut gitu, di bawah matanya badut. Secara warna juga bisa dilihat ya sebenarnya. Jadi kalau si yang normal itu ular hitam, motifnya warna apa nih, warna kuning lah ya, ini karena udah adult jadi agak brown juga. Kalau di clown itu seperti kebalikannya lah ya gitu. Yang menjadi ciri khas clown yang pertama, biasanya clown itu ada ini nih, jadi di atasnya itu motif stripe ya, berbeda dengan yang normal. Terus yang kedua perbedaannya juga bisa dilihat dari si kalau si clown itu dia nggak punya eye stripe, jadi tidak ada garis yang melintasi matanya. Kalau yang normal kan ada, di clown tidak ada. Jadi kalau di morph lain itu ada, bahkan resesif lain ya seperti pied, seperti lavender dan yang lain itu ada, cuma clown aja yang nggak punya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi. Kalau nanti kombonya udah banyak gitu ya, patternnya jadi ya sulit untuk diidentifikasi, bisa dilihat juga dari si kepalanya, dia punya eye stripe atau tidak. Kita mau lihat pengaruh dari combo-combo gen lain terhadap kalau digabungkan di clown itu seperti apa. Nah jadi kalau bisa dikasih garis besarnya gitu ya, jadi combo gen lain, combo kodominan maupun resesif lain itu di clown itu bisa membuat si patternnya itu menjadi lebih menjadi rame gitu ya, atau justru menjadi lebih reduce. Nah satu contoh yang menghasilkan gen yang motifnya reduce itu adalah enci.
Jadi ini khasnya NC Clown banget ya. Jadi pinggirnya itu lebih bersih. Jadi hanya tinggal sisa sedikit si motifnya. Jadi benar-benar bersih. Nah ini buat teman-teman yang suka sama motif clown yang reduce gitu ya. Ini cocok banget. Nah ini posisi memang dia mau shading ya. Jadi agak-agak inilah agak-agak apa? Warnanya tidak secerah biasanya. Tapi ini juga sebenarnya bukan NC Clown aja. Jadi ID dari saya ini NC Coklat Clown. Kenapa? Karena pertama bapaknya dari ular ini adalah spot nose coklat double head clown fight. Jadi kalau nggak ada spot nose-nya ya pasti ada coklatnya. Nah di sini sih udah pasti nggak ada spot nose, tapi ada juga coklatnya. Nah gimana kalau indukannya tidak alelik seperti itu? Nah kalau saya melihatnya juga ini kenapa ada cokonya, karena dari head stemnya. Kalau head stemnya NC itu di tengah lurus saja. Nah ini kan pinggirnya motifnya berbeda lah gitu. Makanya ini saya berani ID ini memang ada coklatnya. Tapi di ular ini saya ingin memperlihatkan pengaruh dari gen NC karena ini sangat kuat sekali ya. Nah NC itu di clown juga sangat kuat pengaruhnya. Jadi kalau ada combo apapun itu ada NC-nya, pasti hampir pasti si motifnya itu menjadi reduce seperti ini. Jadi buat teman-teman yang suka clown yang reduce itu NC sangat rekomend sekali. Sebaliknya kalau lebih suka yang motifnya itu rame gitu ya, ya lebih baik NC-nya dihindari aja. Dari gen yang bikin pattern clown-nya itu jadi reduce. Nah ini selain NC, yang gen yang benar-benar bikin motif clownnya reduce itu ada gen leopard. Nah apalagi di ular ini, jadi ular ini tuh ID-nya banana leopard NC clown. Jadi ada dua gen nih yang bikin si motifnya reduce. Makanya bisa dilihat ini bahkan lebih reduce lagi ketimbang NC coklat yang tadi ya. Jadi motifnya benar-benar reduce lah, tinggal sisa sedikit sekali. Ini dua gabungan gen kodominan yang bikin motif clownnya itu reduce. Jadi bisa dilihat ya menjadi lebih hilang lagi. Jadi tadi satu gen NC aja udah bikin motif pinggirnya reduce, ini ditambah lagi gen leopard jadi sangat reduce lah ya gitu. Nah buat teman-teman yang kalau banananya sudah terlihat ya dari warnanya, warna kuning. Nah jadi buat teman-teman yang suka sama motif-motif yang seperti ini, motif-motif yang reduce ininya, jadi yang suka stripe ya gitu, ini ya rekomendasi pakai leopard dan NC. Tapi kalau teman-teman lebih sukanya itu yang clownnya itu rame, ya lebih baik ya hati-hati dalam menggunakan gen leopard dan NC. Di sini juga bisa terlihat ya kalau banana itu ya memang udah terkenal bagus lah ya. Kalau banana bikin warnanya menjadi unik lah, warnanya menjadi terang bagus kuning gitu. Nah ini sekali lagi tadi ini banana leopard NC clown. Kalau gen-gen sebelumnya bikin motif di clown itu menjadi reduce, sekarang saya mau nunjukin gen-gen yang bikin di clown itu motifnya menjadi lebih rame gitu. Nah ini satu contoh, ini spot nose clown. Mungkin teman-teman juga udah sering denger ya bahwa spot nose itu must have di clown. Kalau saya lihat ya memang benar, memang bagus gitu si spot nose itu ya. Ini motifnya menjadi rame berbanding terbalik dengan NC clown tadi ya, yang ininya tuh bersih. Ini jadi malah ada motifnya gitu. Dan yang saya lihat spot nose itu bikin si motifnya itu jadi lebih rapih dan si motif-motifnya ini menjadi kontrasnya jelas gitu. Jadi benar-benar tegas gitu si motifnya itu. Mungkin itu juga kenapa spot nose clown itu jadi salah satu gen wajib di clown gitu ya. Apalagi dengan ya perkembangan sekarang, Justin itu banyak menggunakan gen spot nose di clown. Nah jadi ini bisa dilihat buat teman-teman yang suka yang motifnya rame seperti ini, ya memang si spot nose ini must have lah ya di sini. Nah selain yang bikin spot nose bagus itu, selain di motif badan, dia itu bikin head stemnya juga jadi unik. Nah ini head stem spot nose clown doang. Kalau ditambah dengan gen lain juga dia bikin head stemnya menjadi lebih unik lah gitu. Nah ini spot nose clown saja, kebetulan Smile Reptiles punya nih, jadi bisa nunjukin spot nose clown saja di clownnya. Memang ini satu gen aja ditambah spot nose saja, ini udah cakep banget lah si spot nose. Tadi udah diliatin gen yang bikin reduce dan gen yang bikin rame gitu ya motifnya. Nah memang di ball python itu nggak sekaku itu, yang reduce cuma bisa buat yang reduce, yang rame cuma bisa buat yang rame. Justru serunya di situ.
Nah, sebagai contoh ada nih satu kombinasi gen yang meledak juga sebenarnya. Namanya gen Batman. Batman itu isinya Leopard, Spotnose, Clown. Clown yang diberi gen Leopard dan Spotnose. Seperti sudah diinfokan sebelumnya ya, Leopard itu bikin Reduce, Spotnose itu bikin rame. Jadi yang pertama bikin itu Justin Kobilka. Itu dia ya mungkin ada inspirasi, wah gimana coba kalau kita gabungin nih Reduce dan yang rame, sehingga keluarlah Batman. Jadi di ularnya itu, di visual ularnya itu, Leopard yang bikin Reduce dan Spotnose yang bikin rame itu bertarung pengaruhnya lah bisa dibilang, sehingga dihasilkan pattern yang seimbang tuh. Jadi dibilang Reduce juga enggak, dibilang rame juga enggak. Nah, sayangnya kita nggak punya Batman doang, kita adanya ini NC Batman. Jadi ditambah lagi Leopard, Spotnose, ditambah satu gen lagi NC, yang seperti kita tahu NC itu kan bikin Reduce. Nah, jadi bisa dilihat di sini motifnya sebenarnya lebih Reduce. Kalau Batman biasa itu lebih rame dari ini, tapi nggak serame Spotnose Clown doang. Nah, yang bikin unik juga tadi headstem. Jadi ini headstem, kalau headstemnya Batman lebih cakep dari ini sebenarnya, karena ini kan udah ketambahan NC ya. Jadi si Batman itu dia secara motif badan dia bagus dan motif headstem juga unik, makanya itu sempat booming. Karena asalnya yang biasanya Clown itu cuman yang antara yang Reduce gitu ya, atau yang rame banget, ternyata ketemu nih keseimbangan ketika digabungkan gen yang bikin Reduce dan gen yang bikin motif rame itu gitu. Nah, ini ya nanti bisa dilihat ya foto dari Batman itu secakep apa. Nah, Batman itu bener-bener jadi inilah, jadi pusat perbincangan lah ya, bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang mencetak Batman, mencari Batman, karena memang secara visual pun ya Batman itu bagus. Banyak yang bilang juga Batman itu semacam stepping stone-nya lah kalau kita main Clown. Jadi ya itu, jadi apa namanya, ada yang jalur Leopard untuk yang Reduce, ada jalur Spotnose yang rame-rame, ketika dia gabungkan ternyata malah menghasilkan ular yang menarik gitu. Nah, jadi ini NC, Leopard, Spotnose, Clown. Jadi si Spotnose dikeroyok nih sama Leopard sama NC, sehingga motifnya kalau ini lebih cenderung ke yang Reduce sebenarnya ketimbang yang rame. Nah, tadi kita udah banyak bahas tentang bahwa Clown itu sangat berpengaruh terhadap pattern simbol Python ya. Jadi patternnya itu jadi lebih bagus, lebih unik gitu. Nah, selain pattern juga sebenarnya ya ball Python juga merubah warna, tapi mungkin memang merubah warnanya itu tidak sesignifikan itulah ya. Jadi nggak sejelas kayak dia merubah patternnya. Nah, satu contoh ini saya mau kasih lihat, ini adalah red stripe Clown. Nah, ya kalau dibilang red stripe cenderungnya bikin Reduce atau bikin rame, kalau dilihat dari contoh ini sih kelihatan ya. Jadi si motifnya itu sebenarnya lebih ke arah Reduce ya kalau ini. Nah, cuma kadang saya juga lihat si red stripe yang motifnya lebih rame dari ini. Tapi jadi makanya sebenarnya kalau red stripe itu fokusnya bukan ke Reduce atau ke bikin rame, dia bikin pengaruh yang sangat besarnya itu di warna sebenarnya. Ini bukan single gen berarti ya. Ini adalah satu gen saja, ini si red stripe di Clown saja. Kalau dibandingkan dengan Clown yang biasa, warnanya itu yang ini memang cenderung lebih kemerahan. Bukan merah yang seperti merah cabai gitu ya, atau merah kalau teman-teman pernah lihat di corn snake ada yang warna merah. Ini memang arahnya lebih ke kemerahan gitu. Nah, gen red stripe di Clown ini juga ya bisa dibilang agak baru juga ya sebenarnya. Lagi-lagi dari Justin yang mulai bikin ramenya. Dia bikin ini magma Clown dari saya lupa ya, itu red stripe Clown atau super red stripe Clown. Jadi intinya memang kalau dilihat satu gen ini memang nggak terlalu kelihatan kemerahannya, walaupun kalau dilihat aslinya nih ya, kalau kita bandingkan sebelah-sebelahan, si stripe ininya itu warnanya memang jadi lebih lebih kemerahan lah. Terus ininya juga bisa dilihat ya, stripe-nya ini benar-benar nyambung lah ya gitu si stripe-nya, jadi nggak putus, makanya namanya red stripe. Dia bikin stripe di punggung dan warnanya juga jadi kemerahan. Nah, motifnya seperti ini. Nah, ini setelah ketemu si magma Clown itu dan ternyata hasilnya bagus, mulailah si orang-orang itu apa namanya ya mengkombinasikan si red stripe ini bagusnya kemana gitu. Nah, sampai ketemulah satu ular yang mungkin masih menjadi impian dari hampir semua breeder, utamanya yang
main di clown itu ya gen yang namanya Pompey. Pompey itu isinya ya spot nose, yellow belly, black pastel, red stripe clown, dan itu kombinasi keempat gen itu benar-benar bikin ular yang luar biasa bagus. Nah ini red stripe clownnya. Nah ini memang kalau dia cuman single gen aja, satu gen di clown mungkin belum kelihatan spesial, tapi ternyata setelah dia dikombinasikan dengan gen yang lain itu luar biasa bagus. Tadi udah disinggung sedikit tentang Pompey. Pompey itu spot nose, yellow belly, red stripe, black pastel clown. Nah jadi kita coba ya tunjukin satu-satu pengaruh dari setiap gen yang menyusun si Pompey itu. Nah kebetulan di Smile Reptiles juga ada ya beberapa yang bisa kita tunjukkan. Tadi kita udah tunjukkan spot nose clown udah, red stripe clown udah. Nah ini satu lagi kita punya black pastel clown. Nah walaupun ini sih ID dari breedernya, dari penjualnya ini adalah black pastel clown, tapi ya nggak tahu ya, saya sih melihatnya mungkin ini ada tambahan gen lain, bisa jadi. Mudah-mudahan ya ini ada yellow belly-nya, karena belly bawahnya jadi putih seperti inilah ya gitu. Biasanya kalau black pastel doang sih nggak sampai seperti itu gitu. Nah jadi bisa dilihat ini black pastel clown. Nah masih ya ciri khas clown, jadi memang nggak ada eye stripe-nya. Nah memang nggak ada eye stripe-nya, so nggak ada. Nah ini black pastel clown. Nah memang kalau sebagai single ya ini aja udah menurut saya udah bagus ya kalau sebagai satu gen saja. Nah tapi ini kalau dikombinasikan dengan gen-gennya yang lain ternyata bikin si clown itu menjadi sangat bagus. Nah ini jadi saya show aja. Nah black pastel clown itu si kepalanya itu ya seperti ini ya, apa ya bahasanya, ada yang bilang botak, ada yang bilang si head stemnya itu ya memang hampir tidak ada gitu. Nah makanya ketika dia digabungkan dengan spot nose clown, kan tadi dia bikin head stem yang bagus. Nah ternyata digabungkan dengan spot nose clown, digabungkan juga dengan dengan yellow belly, dengan red stripe, ternyata hasilnya adalah ular yang bagus ya. Ini saya buat show aja. Ini black pastel clown. Tadi spot nose clown sudah, red stripe clown sudah, black pastel clown sudah. Nah sekarang saya mau tunjukin yang terakhir, gen penyusun Pompey di ball python. Ini adalah yellow belly clown sekaligus. Banyak yang bilang juga sebenarnya yellow belly itu benar-benar gen yang underrated ya. Jadi dia kalau apalagi yellow belly-nya doang ya, itu kan mirip normal. Nah kalau di clown kan ternyata dia benar-benar gen yang wajib lah dimiliki di clown. Nah ini sebagai single gennya aja ya, asal kualitas CB-nya bagus ya. Nah menurut saya ini kualitas CB-nya bagus. Ini saya beli dari Sundaland. Nah yang bikin dia sangat luar biasa di clown itu, dia bikin ini nih, dia bikin belly-nya itu jadi kayak pixelated gitu. Nah ini mungkin hal yang sederhana ya, bikin belly jadi terang, jadi pixel. Tapi kalau digabungkan dengan gen lain, itu benar-benar jadi pembeda banget si gen yellow belly ini. Nah makanya gen yellow belly ini pada saat ternyata gitu, ternyata di clown dia sangat bagus, itu benar-benar langsung banyak dipakai oleh breeder-breeder lokal maupun di luar ya, dalam dia mengembangkan kombinasi clownnya. Jadi kayak ya salah satu gen yang must have lah di clown. Nah ini sebagai satu gen aja di clown, ini udah kelihatan lah gitu perbedaannya antara clown biasa dengan YB clown. Ini benar-benar cakep lah. Ini warnanya kuning terang nih, kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau teman-teman ada kesempatan main kesini lihat langsung, ini benar-benar menggiurkan lah bahasa saya, kuningnya gitu ya. Nah ini jadi kita show, ini adalah YB clown. Dari gen ini tercipta combo-combo clown yang cakep. Sebentar lagi kita tunjukkan. Sebenarnya Smile Reptile sih pengennya nunjukin Pompey-nya langsung ya, untuk bisa memperlihatkan bahwa ya Pompey itu secakep itu ya. Tapi apa daya ya, kita nggak punya Pompey. Jadi akan saya tunjukkan satu ular yang secara genetik mungkin ya mendekati Pompey, yang sejauh ini udah diciptakan oleh Smile Reptiles. Nah ini mungkin teman-teman juga udah sering lihat lah ular ini jackpot saya di tahun 2023 kemarin. Ini spot nose cinnamon yellow belly clown. Nah memang dia nggak ada black pastelnya di sini saya ganti dengan cinnamon. Nah cinnamon kalau ngomong di clown sama black pastel itu mirip-mirip lah, si head stemnya juga memang jadi botak seperti itu. Cuma mungkin ya ada yang bilang black pastel itu kualitasnya kalau di clown lebih atas dari cinnamon, tapi
ya kurang lebih bisa dijadikan substitusi versi lightnya lah si cinnamon itu di clown. Dan di beberapa kombinasi sebenarnya cinnamon clown pun bagus. Nah ini jadi kalau tadi si black pastelnya saya substitusi dengan cinnamon, jadi untuk menjadi Pompeii dia hanya kurang gen red stripe. Nah bisa dilihat ya, ini tanpa red stripe pun sudah kemerahan sebenarnya. Itu adalah dari cinnamonnya yang dia ketemu gen gelap, yaitu spot nose. Jadi ya cinnamon juga gen gelap ya, cinnamon gen gelap, spot nose ketemu yellow belly, itu dia jadi apa ya, jadi kemerahan sebenarnya kalau dilihat dari sininya. Nah apalagi ditambah sama red stripe itu pasti akan jadi lebih merah. Nah tadi saya cerita tentang yellow belly. Nah ini lihat nih, ini pengaruh yellow belly banget. Jadi ini yang membedakan, benar-benar jadi pembeda lah kalau menurut saya ya. Jadi nah lihat nih perutnya lebih detail lagi. Nah jadi benar-benar terang gitu. Coba saya atur dulu ini. Nah jadi bener-bener flame lah ya bahasanya gitu ya. Jadi bener-bener seperti flame. Nah ini sebenarnya yang membedakan antara ini yang benar-benar yang pengaruh yellow belly yang sangat terasa membuat clown itu bagus gitu. Nah jadi si belly-nya ini bener-bener ya kelihatan lah ya ular mewahnya tuh gitu. Nah lihat, ini yellow belly banget. Nah memang dengan catatan teman-teman juga harus punya gen yellow belly-nya yang bagus gitu. Kalau gen yellow belly-nya juga yang biasa aja ya mungkin tidak akan sebagus yang lain ya gitu. Nah ini menurut saya sih ini gen yellow belly-nya sudah cukup bagus, lalu cinnamonnya juga sudah cukup bagus, sehingga saya sih sangat puas dengan hasil dari ular ini. Ini benar-benar semacam apa ya, kalau bisa dibilang sejauh ini ular ini yang paling terbaik yang pernah diciptakan oleh Smart Reptiles di sini ya. Berhubung Smart Reptiles juga baru, memang belum bisa punya ular yang sangat wah ya gitu. Nah tapi ini selangkah lagi menuju Pompeii, atau saya nggak bisa bilangnya Pompeii sih, orang luar ada yang nyebutnya cinnamon Pompeii. Jadi si black pastelnya kita ganti dengan cinnamon, tinggal saya kawinkan dengan red stripe. Nah kebetulan red stripe clown yang tadi yang ditunjukkan sebelumnya itu kan female, yang ini male, jadi bisa saya jadikan pairing tapi mungkin di tahun depan, karena tahun ini belum kekejar baik female-nya pun itu baru 1 kilo kalau nggak salah. Yang ini yang male-nya juga ini DOB-nya baru DOB Januari kemarin. Ini masih mungkin beratnya masih di 300 gram. Jadi kalau tahun ini kayaknya tidak akan saya paksakan, mungkin di tahun depan. Mudah-mudahan ada rezekinya Smart Reptile bisa dapat cinnamon Pompeii. Oke. Kalau Smart Reptiles boleh menyarankan satu gen ya untuk dikembangkan di clown, ya sebenarnya bukan gen baru juga lah, semua orang sudah tahu juga gen ini. Selain tadi gen wajibnya ada spot nose, ada yellow belly, sebenarnya 2 itu sih yang paling saya terlihat benar-benar jadi apa ya, backbone lah di combo-combo clown. Ada satu gen lagi yaitu gen coklat. Nah ini menurut saya ini kombinasi yang cakep banget. Kalau ini bukan produksi Smart Reptiles, saya ini beli dari Sundaland. Nah ini coklat Mojave clown. Ini pun sebenarnya ada kemungkinan dia ada tambahan yellow belly mungkin ya, karena ini kalau saya nanya indukannya, dia indukannya itu ibunya lavender. Nah bisa jadi kan yellow belly lavender agak sulit diidentifikasi. Karena kenapa saya ngiranya ada yellow belly ya, tadi sama kayak black pastel tadi, ini bawahnya perutnya juga putih seperti ini. Ya belum tentu ya, tapi coklat Mojave clown saja biasanya sih nggak seperti ini doang gitu. Nah coklat itu kalau saya lihat ya dia kan termasuk gen gelap ya, dia bikin si coklatnya ini apa ya, lebih tebal lah gitu. Terus motif sampingnya juga jadi lebih tegas, lebih kontras. Nah jadi kalau ada satu ular yang bisa saya satu morph yang bisa disarankan untuk dimainkan di clown, ini adalah coklat. Bukan karena saya ada coklat nanti tujuannya biar saya jualan coklat clown, bukan, tapi dilihatnya dari sisi saya ada beberapa coklat clown maupun head clown yang saya punya maupun saya keep di tahun ini, itu karena saya memang mau mengembangkan coklat clown dan karena coklat clown itu memang bagus. Nah kita tunggu aja, nanti mudah-mudahan ada combo-combo coklat clown yang cakep-cakep dari Smart Reptiles.
Ya itu tadi yang bisa Smart Reptile show ya ke teman-teman. Memang koleksinya nggak banyak ya, memang segitu-segitu aja sebenarnya ular Smart Reptile mah, cuma ya eh apa ya, ya kita sih pengen nunjukin lebih banyak ular ya, lebih banyak kombinasinya. Cuma ya itu aja yang sementara ini Smart Reptiles punya. Mudah-mudahan semakin kedepannya juga kita terus berkembang, bisa apa ya, nunjukin lagi lah ke teman-teman ular-ular yang lain. Kalau kita ngomongin clown ya, jadi ya clown itu gen resesif ya, yang menurut saya sih beneran jadi paling favorit lah di ball python itu. Mungkin ya sama lah sebenarnya sama pied sama lavender, cuma kalau clown itu beneran yang bikin beda sih kalau saya lihat dibandingkan ular-ular yang lain. Kayak misalkan pied aja, pied itu di retik ada pied, di yang di hewan lain juga ada pied, tapi kalau clown itu kok kayak bener-bener ciri khasnya ball python lah kalau menurut saya, dan itu memang secara visual pun sangat bagus gitu. Nah kalau cerita clown sendiri ya, saya sih nggak ini ya, saya main ball python juga baru 4 tahun ini. Cuma kalau nggak salah sih pernah dengar-dengar, pernah baca-baca, pernah ngobrol-ngobrol juga, memang kalau dulu itu katanya yang ngetren itu clown itu awalnya clown yang regius gitu. Jadi kayak ya dulu waktu pertama kali saya main itu yang namanya banana enchi clown, banana enchi leopard clown itu bener-bener banyak yang minat lah istilahnya, bener-bener jadi primadonanya lah gitu. Jadi clown yang regius gitu. Nah terus sempat ada pergeseran, ya bukan sempat ya memang bergeser lah. Jadi si clown itu arahnya itu sekarang justru ke yang arahnya motifnya rame ya. Pasti perkembangannya karena dari mengikuti tren ya kan, trendsetternya di clown itu pasti Justin ya, kita mau terima mau enggak ya memang semuanya itu berkiblatnya ke Justin. Mulai dari Justin menghasilkan si Batman itu, jadi Batman itu udah mulai peralihan tuh, jadi yang asalnya reduce stripe pinggirnya bersih geser nih ke kan di awal saya cerita juga saya sukanya pastel enchi clown, ada encinya, jadi kan reduce yang terus di strip atasnya itu memang nggak full stripe, tapi kayak polkadot gitulah. Nah malah itu yang bikin jadi unik. Dari situ adanya Batman bergeser lah ya gitu, jadi mulai paham, oh selama ini ternyata yang patternnya rame juga bagus nih clown dengan adanya si Batman itu. Ditambah sekarang kalau stepping stone pertamanya Batman, sekarang ke Pompeii gitu. Pompeii kan gitu juga ya tipe-tipenya gitu, yang motifnya rame, terus ada flame dari yellow belly-nya yang bikin jadi terang, terus ada dari red stripe-nya yang bikin kemerahan. Terus setelah itu ada lagi yang namanya kraken gitu ya. Jadi ya itu, jadi memang si clown ini kalau saya lihat kenapa jadi menarik, karena variasinya benar-benar sangat beragam. Saya nggak bilang yang reduce itu udah ketinggalan zaman ya, peminatnya itu pasti selalu ada orang yang lebih suka. Saya lebih suka yang simple motifnya, nggak banyak motif, yang bahkan yang stripe aja gitu. Tapi maksudnya sekarang itu variasinya udah jadi lebih lebih banyak lagi gitu. Jadi kita sebagai breeder juga jangan udah bikin satu bagus nih, kayak saya bikin Spotnose cinnamon YB clown menurut saya bagus gitu ya, terus setelah itu udah aja lah tiap tahun saya bikin ini terus gitu. Ya jangan seperti itu juga, kita harus sering tetap banyak referensi, kira-kira dari sini nih, dari Spotnose cinnamon YB clown bisa diarahin kemana. Bisa kita ngelihatnya Spotnose cinnamon YB, oh tinggal tambah red stripe, atau ditambah apa, atau kita bisa lihat lagi, oh YB clown ini digabung sama apa lagi nih biar bagus, misalkan ditambah lagi sama YB kompleks yang lain dengan aspal, dengan gravel, jadi nanti bikin asphalt clown atau highway clown atau freeway clown, atau si cinnamonnya kita arahkan kemana, mungkin dicampur dengan coklat cinnamon Spotnose clown, jadi bikin cinnamon dark knight. Itu saya lihat di market juga sangat bagus. Nah kita harus ngeliat ke sana. Belum kalau kita ngomong tentang double recessive nih, clown digabungkan dengan desert ghost lah sekarang yang udah pasti bagus itu. Jadi secara motif si clownnya bikin jadi unik, desert ghost bikin kontrasnya jadi lebih naik lagi. Atau ditambah dengan aksantik, jadi motif seperti tadi tapi hitam putih. Atau bisa
clown ke lavender, bikin grill gitu. Nah jadi variasinya memang sangat banyak lah. Nah kita sebagai breeder harus lihat juga, bukan berarti kita ngelihat wah yang pasar yang lagi rame apa. Kalau saya pribadi sih melihat pasar ball python tidak akan ada yang bisa memprediksi gen apa yang akan bagus. Jadi memang ngelihat ini aja, preferensi kita aja. Saya suka clown yang seperti apa ya kejar aja seperti itu. Jadi benar-benar jadi yang dikasih makannya itu minat kita gitu. Perkara nanti ada yang mau dilepas dan ada buyer yang satu selera dengan kita, itu poin plusnya lah gitu. Nah terus sekarang juga kan posisi sekarang itu yang namanya ball python itu lagi banyak supply lah ya. Nah kita sebagai buyer kalau saran dari Smart Reptiles juga harus bisa memilih ya tadi misalkan ada kayak tadi ya saya tunjukkan YB clown. Mungkin yang jual YB clown itu banyak, tapi kenapa saya memilihnya dari itu, saya beli dari Sundalen ya. Pertama ya saya melihat kualitas YB clownnya bagus, kualitas yellow belly-nya bagus. Ya mungkin ya bukan berarti saya bilang YB-nya Sundalen yang paling bagus juga ya, karena memang mungkin keunggulannya di Sundalen itu saya rumahnya dekat, saya bisa lihat langsung nih secara visual, jadi saya tahu visualnya bagus. Mungkin di tempat lain ada yang lebih bagus, tapi secara visual kan kamera itu nggak bisa menangkap 100% warna asli dari si ular lah ya. Mungkin aslinya lebih bagus ya, tapi karena saya belum lihat aslinya, jadi ya saya lebih memilih itu. Jadi ada istilah yang namanya selective breed. Jadi kayak kalau kita nonton videonya Justin dalam mengidentifikasi si yellow belly gitu ya. Wah yellow belly itu perutnya begini saya lihat lah, iya itu mah emang kelihatan banget yellow belly. Tapi kok ketika saya identifikasi yellow belly di sini kok tidak semudah itu, ya itu bisa jadi juga karena memang yellow belly clownnya dari si Justin itu bagus gitu. Nah, jadi karena ya itu juga sangat pengaruh gitu, walaupun sama-sama yellow belly, sama-sama gen lain lah, sama-sama spot nose, sama-sama coklat, sama-sama apa, itu nanti akan menghasilkan pengaruh yang berbeda juga gitu. Tapi bukan berarti ya yellow belly yang paling kuning itu yang paling bagus, belum tentu juga. Nah itu tergantung teman-teman mau diarahkannya kemana. Atau kayak tadi red stripe nya saya ngomong, ada red stripe yang jadinya reduce gitu. Nah memang sih red stripe reduce itu di clown itu ada sebenarnya, bukan di clown dong ya, ada gen namanya blade. Nah cuma masih jadi rancu nih, blade itu apakah gen khusus atau hanya itu tadi selective breed, jadi hanya clown yang reduce itu ada blade clown. Nah kalau saya sih ya sementara ini sih masih memegang apa kata DSR ya. Jadi blade itu adalah selective breed di clown. Jadi blade clown itu adalah super reduce clown. Jadi clown yang super reduce lah si motifnya itu. Nah jadi, dan karena tidak diidentifikasi sebagai morph khusus gitu ya di sini, jadi bisa jadi sebenarnya blade itu sudah kemana-mana sebenarnya di Indonesia ini. Nah bisa jadi itu red stripe clown juga saya beli dari Mojo Reptiles. Nah bisa jadi itu sebenarnya ada blade-nya gitu, sehingga red stripe-nya cenderung lebih reduce ketimbang red stripe yang lain. Tapi ya mungkin red stripe juga berbeda-beda, ada yang reduce, ada yang bikin rame. Nah saya nggak bilang yang reduce itu bagus, tinggal disesuaikan aja. Teman-teman suka yang reduce ya pakai red stripe yang reduce, tapi lebih suka yang rame ya cari red stripe yang lebih rame. Ya intinya seperti itu. Itu yang bisa kita tunjukkan tentang gen clown. Nah kedepannya mungkin kita akan bikin juga tentang morph yang lain. Cuma kalau nunjukin ular aslinya mungkin nggak sebanyak yang di clown, karena kalau clown ini ya Smart Reptiles lumayan banyak lah visual clownnya. Mungkin untuk resesif lain tidak sebanyak itu. Nanti kita cari caranya seperti apa. Intinya ya Smart Reptiles pengen membagikan apa yang kita tahu dalam pengetahuan dalam morph lah ya. Jadi kalau di clown ini tadi kita bisa cerita dan kita tunjukkan, oh kalau NC itu pengaruhnya seperti ini, leopard seperti ini, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan di morph lain juga kita bisa sharing seperti itu. Tapi disclaimer dulu ya, disclaimer di awal ya harusnya ya. Ya pokoknya ini yang kita tahu, belum tentu juga informasi yang kita berikan itu benar. Jadi teman-teman juga jangan cuma ngelihat dari sini, harus banyak cari informasi dari tempat lain, nanya-nanya juga ke orang lain, karena belum tentu yang apa yang Smart Reptiles infokan ini adalah hal yang benar. Bisa jadi kita salah, itu sangat mungkin karena ya kita juga pemain baru lah di dunia ball python. Intinya apapun itu
Yuk kita perdalam ilmu lah tentang ball python, baik itu pengetahuan untuk breedingnya, untuk care seatnya, termasuk juga pengetahuan untuk morph-morphnya. Mudah-mudahan ini bisa diterima sama teman-teman. Kalau ada saran atau kalau ada apa yang mau bahas apa kedepannya juga bisa, yuk kita komen aja. Tolong diramaikan juga channelnya. Insya Allah kita kalau ada ide apa kita buatkan video.